Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Wireda. Saya dari kelompok 2 PKB, ya Prodi Manajemen. Di mana kami akan menerangkan materi kami yaitu tentang perkebunan. Yang ini bertema perkebunan tentang produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman minyak kelapa sawit. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya ini adalah di mana kondisi perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan selama pandemi COVID-19. Bahkan mengalami penurunan, namun sektor pertanian, yakni perkebunan, adalah salah satu faktor dari sektor yang masih tetap kokoh dan menjadi pilar utama untuk membantu perekonomian negara, terutama di bidang kelapa sawit. Ya. Sampai saat ini minyak goreng masih menjadi bahan pokok yang paling banyak dicari di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya protes dari berbagai masyarakat Indonesia yang merasa keberatan dalam menerima keputusan pemerintah yang memberikan kenaikan harga pada bahan pokok, tapi harga dari bahan pokok itu sendiri, yakni minyak goreng, yang ditentukan oleh pemerintah negara Indonesia pasti dikarenakan adanya beberapa faktor dan alasan yang mengharuskan pemerintah Indonesia atau pemerintah negara untuk menaikkan harga dari minyak goreng itu sendiri. Sesuai yang kami lansir dari popmasepi.com yang di dalam blognya memiliki judul polemik kenaikan harga minyak goreng di tengah pandemi. Di dalam blog tersebut terdapat hasil survei sosial ekonomi nasional atau yang disingkat dari Susenas ya, yang dilakukan BPS, yakni Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa konsumsi minyak goreng sawit yang terus meningkat dalam setiap tahunnya. BPS juga menghitung jumlah rata-rata kenaikan konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga di Indonesia yaitu sebesar 2,32% dalam per tahunnya. Dan alasan kami mengambil tema perkebunan serta memberikan nama produksi perkebunan rakyat menurut perkebunan rakyat menurut jenis tanaman minyak kelapa sawit, yakni untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor yang membuat pemerintah negara harus memberikan keputusan untuk menaikkan harga dari bahan pokok minyak goreng dengan berdasarkan data yang kami temukan serta kumpulkan dari berbagai sumber yang ada di media teknologi informasi. Baik. Ya, saya Muhammad Fadil Alfat dari kelompok 2 yang akan melanjutkan pembahasan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Saudara Farhan, yaitu yang saya akan bahas sekarang adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama dari kelompok kami ialah kenapa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia sempat mengalami penurunan produksi. Yang kedua, apa saja yang menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan harga khususnya pada tahun 2021. Dan rumusan masalah yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi masalah daripada kenaikan harga minyak goreng tersebut. Untuk pembahasan kenapa produksi minyak kelapa sawit sempat mengalami penurunan produksi, ialah karena terjadinya penurunan produksi minyak kelapa sawit diakibatkan karena keterbatasan pemupukan dan gangguan cuaca. Golongan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI telah mencatat produksi CPO crude palm oil atau minyak sawit mentah Indonesia pada tahun 2021 mencapai 46,89 juta ton atau 0,31% lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 47,34 juta ton. Pada tahun 2020, produksi CPO Indonesia juga mengalami penurunan 0,31% di tahun 2019 yang mencapai 47,18 juta ton. Dan berikut data produksi CPO dalam 4 tahun terakhir yang berhasil dicapai oleh negara Indonesia. Di tahun 2018 yaitu di situ tertera negara Indonesia mencapai produksi CPO hingga 43,11 juta ton. Di tahun 2019 Indonesia dapat mencapai 47,18 juta ton. Di tahun 2020 Indonesia juga mencapai 47,34 juta ton dan di tahun 2021 Indonesia mencapai produksi CPO hingga 46,89 juta ton. Dari data tersebut ini kita bisa memahami
berapa penurunan produksi di tiap tahunnya yang dialami oleh negara Indonesia khususnya untuk produksi minyak kelapa sawit itu sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Holis. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu apa saja yang menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan harga khususnya di tahun 2021. Terjadinya penurunan produksi kelapa minyak sawit yang dikarenakan keterbatasannya pemupukan dan gangguan cuaca. Nilai ekspor yang dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO internasional dengan berpengaruhnya produksi minyak nabati yang sedang menurun. Demikian situasi ini ikut mengantarai harga produk turunnya sawit seperti minyak goreng. Meski negara Indonesia menjadi salah satu penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi naik turunnya harga komodis sawit tidak dikendalikan oleh bursa di negeri jiran yakni Bursa Malaysia Deputasi atau DBMD. Dan dengan terjadinya kenaikan harga minyak goreng bukan hanya menimbulkan dilematis terhadap masyarakat tetapi juga terhadap petani sawit itu sendiri sepanjang tahun 2021. Petani sawit justru banyak mengalami kondisi dilematis karena pada satu sisi harga tanda buah segar dalam kurung TBS sawit mengalami peningkatan, di sisi lain harga sarana produksi seperti pupuk di tingkat kios juga naik dengan harga yang tak wajar. Hal ini berimbas kepada peningkatan biaya produksi petani sawit. Minyak kelapa sawit dijadikan sebagai tumbal dikarenakan banyak negara-negara industri lebih memfokuskan untuk membeli minyak kelapa sawit dikarenakan harga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan minyak nabati. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho. Saya dari kelompok 2, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh Nurholis Patah. Bagaimana cara mengatasi masalah daripada kenaikan harga minyak goreng? Jadi, untuk mengatasi masalah daripada kenaikan harga minyak goreng itu sendiri memiliki banyak cara ataupun solusi. Salah satunya ialah meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit itu sendiri. Karena dengan meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit itu dapat membantu meredam fluktuasi kenaikan harga minyak goreng. Dan meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit itu sendiri membutuhkan kebijakan jangka panjang yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, pemberian bantuan langsung tunai BLT untuk minyak goreng yang diberikan oleh pemerintah dan dikhususkan untuk masyarakat kecil merupakan kebijakan yang berjangka pendek. Di sini pun ada tujuannya. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui beberapa produktivitas minyak kelapa sawit di Indonesia dalam tiap tahunnya. Yang kedua, untuk mengetahui penurunan yang dialami negara dalam produktivitas minyak kelapa sawit itu sendiri. Yang ketiga, dan untuk mengetahui cara mengatasi kenaikan harga minyak kelapa sawit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.